Begini jadinya nih kalau macam-macam sama manusia silver. Di daerah Bekasi ada sebuah kasus yang cukup menggemparkan ya, di mana ada seorang manusia silver yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena berbuat hal yang kurang nyenengin ya lur. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, kita kenalan dulu yuk sama lelaki tampan yang slay bernama Alfian. Dia lahir dan besar di Bekasi dan besar di keluarga sederhana. Tapi pas dia berumur 10 tahun, dia jadi anak yatim piatu nih karena bapak dan ibunya udah cerai. Orang tuanya udah gak mau ngurus lagi, sehingga Alfian terpaksa banting tulang cari makan sendiri di daerah Bekasi. Sampai di usianya di 17 tahun, dia udah nekunin pekerjaan sehari-harinya menjadi manusia silver. Demi bisa dapat uang, dia mencoba menjadi penghibur manusia silver di sekitar jalanan Bekasi. Pas tahun 2019, seperti biasa, Alfian kerja di pinggir jalan Bekasi sebagai manusia silver. Saat itu dia ngelihat ada seseorang lagi dorong motor. Karena kasihan dibantuin dia tuh dorongin motor. Singkatnya kenalan lah Alfian sama orang itu. Ternyata orang ini namanya Doni Saputra. Doni bekerja sebagai pegawai minimarket di sekitaran rumahnya di Kampung Pulau Gede, RT 05 RW 11. Nah, berawal dari kenalan, Alfian sering mampir nih ke rumah Doni. Begitu juga Doni sering banget datang ke rumah Alfian. Gak terasa pertemanan mereka berjalan kurang lebih 1 tahun. Gak tahu nih awal mulanya dari mana. Akan tetapi berdasarkan informasi, Alfian sering datang nih ke rumah Doni setiap hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu, Alfian bukan sekedar bertamu aja tuh, tapi diam-diam Alfian dan Doni main kuda-kudaan. Dan setiap perjanjiannya, Doni pasti kasih uang Rp100.000 ke Alfian untuk uang jajan Alfian. Kisah cinta terlarang itu udah mulai berjalan nih dari bulan Juli 2020. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, setiap bercocok tanam, si Doni ini udah gak ngasih uang lagi. Ya si Alfian kesal lah karena dia berharap dapat uang jajan malah dimanfaatin sama Doni. Sejak saat itu Alfian udah gak mau lagi tuh datang ke rumah Doni karena takut di PHP. Tapi pas tanggal 5 Desember 2020, Doni ngajak Alfian lagi nih. Saat itu Alfian emang lagi gak pegang uang, dan dari hasil kerjanya jadi manusia silver juga gak nutup. Ya kali ini si Alfian ya terima aja ajakan Doni. Singkatnya Doni ternyata ajak Alfian ke rumah kontrakan di kawasan Jaga Sampurna. Mereka datang ke sana menggunakan sepeda motor. Karena mereka cuma berdua, pas tengah malam, si Doni seperti biasa kambuh lagi tuh. Dia coba bujuk Alfian supaya bisa main kuda-kudaan dan berjanji akan diberikan uang jajan sebesar Rp100.000. Alfian awalnya ragu karena belakangan ini kan ya si Doni ini gak nepatin janji. Udah beberapa kali diesek-esek, kira-kira sekitar 50-an kali lah Alfian main kuda-kudaan sama Doni. Awalnya Doni bayar tuh, tapi makin kesini dia tuh omdo alias bohong banget. Jadinya inget kayak gitu Alfian langsung nolak ajakan Doni. Doni yang dengar permintaannya ditolak, dia langsung marah. Kemudian Doni ngancam pakai benda tajam kalau nolak. Karena takut ya akhirnya ya si Alfian ini akhirnya setuju aja. Setelah main kuda lumping, pastinya ya Doni capek dong. Dia langsung tidur. Sementara si Alfian malah gak tidur. Dia masih mikirin kelakuan Doni kayak gitu. Alfian ngerasa kalau terus begini, Alfian pastinya akan terus ditunggangi berkali-kali sama Doni. Dia udah gak kuat nih hidup kayak gitu. Dengan rasa kesal dan jengkel, Alfian bertekad bulat untuk menghabisinya. Sekitar jam 2:30 pagi, kondisi di kontrakan tuh sunyi banget, alias ya hening banget. Pokoknya udah pada tidur. Diam-diam si Alfian lari ke arah dapur. Dia ketemu tuh ada golok di dekat kamar mandi. Dia ambil golok itu dan dibawa ke kamar. Sampai di kamar dia ngeliat Tony lagi enak tidur nih. Tanpa basa-basi, Alfian langsung menghunuskan golok itu ke arah Doni. Dia menghunuskannya sampai ke mulut Doni sebanyak 2 kali. Dalam kondisi lemas, Doni teriak kesakitan. Tapi saat itu Doni gak langsung kehilangan nyawanya. Biar mastiin Doni udah tiada, Alfian langsung menghunuskan benda tajam itu ke arah mata dan ke lehernya Doni. Setelah dipastiin Doni udah gak bernyawa lagi, Alfian kepikiran untuk jalanin rencana berikutnya, yaitu menghilangkan jejak aksinya. Dia kepikiran untuk membelah-belah tubuh Doni, lalu disebar ke beberapa tempat. Pastinya ya itu jauh lebih aman. Akhirnya dia ngelakuin dengan membelah Doni menjadi 4 bagian. Kemudian dia buang ke beberapa tempat. Setelah itu ia pulang ke rumah. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, dan yang namanya kejahatan pastinya nggak akan bertahan lama ya. Di tanggal 7 Desember 2020, tepatnya 2 hari setelah kejadian itu, warga sekitar Kalimalang mendadak heboh nih
setelah bertemu dengan potongan tubuh orang di 2 lokasi berbeda di Kayuringin, Bekasi Selatan. Temuan pertama, jadi ada orang gak sengaja nih lewat pas jam 6 pagi di TPS kawasan Kayuringin Jaya. Dia kaget nih ketemu belahan tangan manusia di sekitar itu. Kemudian temuan kedua pas jam setengah 8 pagi. Warga ketemu lagi nih belahan-belahan tubuh manusia di Kalimalang. Warga ketemu belahannya itu berupa badan tanpa kepala, kedua kaki dan lengan kiri di Jalan Gunung Gede Raya Kayuringin, Bekasi. Seperti biasa temuan serem kayak gini pasti langsung diviralin nih sama warga. Jadi mereka rekam tuh temuannya dan dikirim ke grup WA yang pastinya video ini jadi viral dong. Saking viralnya, warga pun juga langsung laporin hal itu ke polisi dan mereka langsung datang ke TKP untuk mencari identitas korban. Tubuh itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Singkatnya, akhirnya diketahui tubuh tersebut ternyata adalah Doni Saputra. Kabar kehilangan nyawa Doni ini tentu aja membuat keluarganya merasa terpukul. Pihak keluarga dapat informasi dari polisi pas polisi datang ke rumah. Polisi terus selidiki kasus ini dengan mencari temuan baru dan menanyakan ke beberapa saksi. Akhirnya polisi mendapatkan informasi dari salah satu saksi kalau si Doni itu sering main bareng nih sama Alfian. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2020, polisi berhasil menangkap Alfian saat berada di rental PS di dekat tempatnya tinggal. Sekitar jam 1 pagi, dia ditangkap. Dan akhirnya, Alfian mengakui kesalahannya karena mengaku kesal nih, udah ngelakuin esek-esek sebanyak 50 kali, tapi lama-kelamaan gak dibayar sama Doni alias gratis. Gara-gara perbuatannya, akhirnya Alfian si manusia silver itu dikenakan hukuman berlapis dan dijatuhi hukuman maksimal pidana metong. Nah, kalau menurut kalian tentang kasus ini, apakah udah cukup nih kalau Alfian menerima ganjarannya? Coba deh komentar di bawah. Dan mari kita doakan sama-sama ya agar keluarga korban ditabahkan ketika kepergian dari si Doni ini sendiri. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya dan buang sisi negatifnya. Dan kalau kalian punya kasus-kasus menarik, coba langsung DM gue aja di Instagram atau komentar aja di bawah. Tapi yang jelas kasusnya yang belum pernah dibahas ya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.